Saya tergelitik, seakan-akan ini bukan kasus, Pak. Maafkan saya paling lantang mengatakan di mana-mana. Kalau ada oknum perilaku Polri yang menyimpang, melakukan perbuatan tercelah, bukan dilindungi, Pak. Minta keterangan secara sendiri nih, si perempuan, si mantan pramugari, pernah nggak oleh Pak Kabid Propam diminta keterangan? Ya, nanti dijawabin nanti ya. Diminta keterangan supaya lengkap, nggak satu versi saja. Ya, jadi mungkin nanti ada pendalaman dari rekan-rekan, silakan. Ya, Pak Rudi Lalo. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Gubernur Akpol dan Kapolda Aceh ya, beserta jajaran. Saya tergelitik mendengar penjelasan Saudara Kadipropam Polda Aceh. Tadi dirunut kronologis yang seakan-akan di kronologis disampaikan tadi lebih kepada keterangan-keterangan yang tentu melindungi tanda petik dirinya. Pak Kapolda, Pak Gubernur Akpol, perilaku anggota Polri, kami di Komisi 3 ini mitra dengan Polri. Yang namanya mitra tentu mau menjaga institusi Polri, Pak. Ya, saya termasuk yang paling aktif dimintai pendapat oleh jurnalis media bila mana ada oknum menyimpang yang dilakukan oleh oknum Polri. Termasuk salah satunya kasus di Aceh ini. Bagi saya, Pak, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, Pak. Di KUHP ada 3, pemerkosaan 1, 4, Undang-Undang Kesehatan 5. Itu bukan delik aduan, delik umum, Pak. Ada orang yang meninggal, bayi ketika masih dalam kandungan, dia subjek hukum, Pak. Apalagi ketika dia lahir sampai meninggal, dia dilindungi oleh negara. Dia punya hak hidup. Makanya saya tergelitik. Seakan-akan ini bukan kasus, Pak. Maafkan saya paling lantang mengatakan di mana-mana. Kalau ada oknum perilaku Polri yang menyimpang, melakukan perbuatan tercelah, bukan dilindungi, Pak. Dia harus diproses. Apalagi yang dilanggar ada 5 pasal. KUH pidana yang notabene adalah delik umum. Lalu kemudian peraturan Kapolri, kode etik. Saya tidak melihat yang bersangkutan di sidang kode etik misalkan. Belum bicara proses pidananya. Maafkan saya agak ini karena sedih saya, Pak. Kalau kemudian ada oknum yang harusnya ditindak sebagai pelayan pelindung masyarakat, lalu kemudian dia melanggar hukum, lalu kemudian terkesan dia dilindungi. Ya ini jadi pertanyaan publik misalkan. Jangan-jangan nanti kalau warga biasa yang melakukan aborsi, menyuruh aborsi pacarnya atau istrinya atau apa, karena dia bukan anggota Polri, dia langsung seketika masuk penjara misalkan. Lalu ketika anggota Polri yang melakukan, didesain untuk kemudian terkesan dilindungi. Maafkan saya Pak Kapolda, saya tidak setuju untuk hal itu. Ya, anggota Polri itu disebut rasa sewakotama, dia abdi pelayan bangsa, Pak. Kedudukannya sebagai alat negara, dia harus mencerminkan nilai-nilai keteladanan. Apalagi dia alumni Akpol, sekolah tertinggi di kepolisian. Lalu kemudian kadernya tanda petik melanggar keasusilaan sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri. Layakkah, pantaskah dia menyandang status sebagai alumni Akpol? Itu yang menjadi pertanyaan. Di forum rapat yang terhormat ini, menurut saya pimpinan, kasus seperti ini yang mencoreng, mencederai institusi Polri, mohon kiranya agar diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya. Rudi Lalo, Fraksi Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mangihut Sinaga, Partai Golkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.